masalah jodoh nih, saya gimana dalam Islam itu memandang jodoh itu sendiri? Kita sebelumnya kita harus memahami dulu tentang takdir Allah. Takdir Allah. Ya, jangan sampai orang ketika dapat pasangan yang kejam, Ya. yang jahat, yang kasar, atau yang pelit, Hmm. atau tidak ada kasih sayang. Wah, ini takdir. Nah, sebaliknya ketika kita dapat kehormatan, sukses, oh siapa dulu dong. Nah, jangan sampai dibulak-balik begitu. Melihat takdir yang buruk, seolah-olah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Ketika dapat kesuksesan, malah aku-akuan, malah sombong. Si aku. Nah, si aku. Nah, jangan seperti itu. Jadi takdir Allah itu tidak ekstrim. Artinya walaupun Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua yang akan terjadi kepada manusia dan seluruh makhluknya sudah tertera, tertulis di Lauhil Mahfuz. Pengertian Lauhil Mahfuz itu adalah kalau diumpamakan, diilustrasikan, laksana gudangnya ilmu Allah yang unlimited, yang tidak terbatas. Artinya apa yang akan terjadi sampai satu daun yang jatuh pun kapan dan di mananya diketahui dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi Lauhil Mahfuz itu atau takdir yang tercatat di sana tidak semuanya memaksa. Kalau wilayah-wilayah apa yang akan dibalas oleh Allah dari tindakan manusia, ucapan manusia, pilihan manusia, maka Allah berikan free will, berikan kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan menentukan, atau bahasanya hurriyah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan potensi, akal, hati, dan agama diturunkan. Jadi kalau dia berbuat amal soleh, layak dibalas oleh Allah. Ketika dia berbuat jahat, layak nanti diberikan punishment oleh Allah dengan neraka. Maksud takdir Lauhil Mahfuz itu bukan memaksa, tetapi menginformasikan bahwa ilmu Allah itu begitu komplit dan unlimited. Jadi tindakan kita, ucapan kita, itu tergantung dari pilihan dan ketetapan kita. Oke, Syekh. Kembali lagi ke masalah jodoh. Kembali lagi. Karena ini menjadi banyak sesuatu yang menjadi problematika buat anak muda. Menentukan jodoh, mencari jodoh. Itu Syekh, itu gimana? Nah, dari memahami takdir yang benar tadi, masa rezeki, jodoh, Allah berikan kebebasan kepada kita untuk memilih, untuk menentukan. Tapi orang tua kadang-kadang juga memaksa, Syekh. Itu gimana? Nah, itu kembali orang tua yang kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Dalam agama, orang yang sudah balik, berpendidikan, maka diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Jadi bagi para orang tua, berikan kebebasan tapi dibimbing. Dibimbing, diarahkan. Yang baik itu seperti ini, kriteria seperti ini. Maka jangan memaksa, tapi bagus itu mengarahkan dan musyawarah. Ada kriteria khusus nggak, Syekh? Oh iya. Agama memberikan kriteria. Gimana itu, Syekh? Gini, dulu Rasulullah SAW, di zaman Nabi sama, manusia itu karakternya sama. Sampai sekarang? Ada 4 pilihan. 4 pilihan. Biasa yang bisa dipakai tolak ukur atau parameter memilih jodoh. Nabi menyebutkan ada tunkahul mar'ah binasabiha. Ada karena yang melihat keturunannya. Itu jadi prioritas. Ada juga 5 liha karena hartanya, karena uangnya. Harta. Lalu yang ketiga lijamaliha. Ada juga orang yang menentukan pilihan itu berdasarkan diutamakan karena tampan dan cantiknya. Ya, fisiknya. Yang 3 ini relatif. 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 Kaya itu relatif. Makanya pilihan yang 3, baik itu harta, baik itu ketampanan. Ya, sekarang tampan, cantik, tapi hitung kalau dikasih umur 40 tahun lagi nanti gimana? Keriput juga, ya, kakek-kakek, nenek-nenek lah. Yang 3 ini jangan dijadikan skala prioritas. Skala prioritas. Apa yang harus dijadikan skala prioritas? Nabi menyatakan, fadbar bidzatidin taribat yada. Maka yang harus dijadikan parameter adalah agama. Agama. Agamanya. Kalau agamanya baik, jadikan itu prioritas. Sebab kalau agama dijadikan prioritas, ukuran, kesolehan, ketaatan, baik hatinya, peka, tingkat sosialnya tinggi, nanti harta Allah kasih rezeki yang barokah dengan ridhonya.
yang wajahnya biasa-biasa jadi ganteng karena akhlaknya, karena Ganteng. cantik karena adab dan sopan santunnya. Ya, Masya Allah. Keturunan biasa-biasa bisa jadi terhormat karena kesolehannya, karena kebaikannya. Nah, jadi kalau dengan agama, pilihan menjadi utama dan prioritas, maka yang lainnya akan mengandung keberkahan dan kebaikan dan Amin. ketenangan dalam hati. Tapi itu kan share rahasia. Ya. Apa ada doa khusus nggak yang bisa mungkin teman-teman semua yang lagi Ya. jombloan, jomblowati bisa mengamalkan mungkin Syekh ada Ya. doa khusus nggak misalkan kalau dapat agamanya bagus, dapat yang cantik atau ganteng juga alhamdulillah, kalau dapat yang kaya raya juga masya Allah. Terus nanti kalau dapat keturunan subhanallah. Kan nggak apa-apa kan Syekh kalau kita berharap untuk Wah, mendapatkan betul. keempat hal itu. Kita ingin yang segala-galanya tadi, agamanya ditunjang dengan Kegantengannya. kegantengannya, ditunjang dengan hartanya, ditunjang dengan keturunan. Wah, agama menghalalkan itu semua. Menghalalkan. Pada umumnya manusia Hmm. akan menarik, akan didekatkan, disatukan dengan yang sama atau hampir sama. Yang sama. Jadi orang baik ketemu dengan baik. Betul. Yang buruk yang buruk. Iya. Jadi kalau batin kita selalu melakukan kebaikan, hati kita ditempa dengan kebaikan, keadilan, nanti Allah pertemukan tertariknya itu dengan yang sama atau minimal hampir sama. Itu hukum alamnya. Itu hukum alam, Padahal itu ada di Al-Quran juga. itu dalam Al-Quran. Masya Allah. Terus apa lagi Syekh? Nah, lalu yang kedua tentu ya, kita kan harus ada dalam komunitas yang baik. Komunitas yang baik. Nanti Allah pertemukan di situ, di tempat yang pas, di waktu yang pas. Di waktu. Jadi nggak usah terlalu ngoyo atau dipaksakan sekali ya. Betul, betul. Ya, kita jalani dengan hati syukur kepada Allah. Kita jalani dengan kenikmatan. Seperti ya, itu. Tipsnya seperti itu. Oke, pemirsa semuanya, Syekh terima kasih banyak, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas ininya Syekh, mohon doanya selalu. Dan teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di tahap berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik ya mungkin Syekh. Insya Allah. Ya, oke. Sekian dari saya, dari Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh, masih banyak. Ya.